Yang mau kita percaya sekarang ini siapa? Apakah FA-nya, ataukah keterangan keluarga, atau dokter forensik? Karena ekshumasi menurut saya, itu hanya salah satu alat bukti. Nggak bisa karena hasil ekshumasi begini, terus tiba-tiba perkara dihentikan. Nggak gitu juga caranya. Apakah ada ancaman-ancaman nggak, Bang? Dari abang atau dari pihak keluarga? Sekarang saya coba tarik ke kasusnya Pak Febri ya. Agak lebih luas lagi. Tadi abang menjelaskan, Pak Sutrimo ini dia kepala rumah tangga. Berarti dia mengetahui banyak informasi-informasi gitu ya. Rumah-rumah atau ya bangun-bangunan milik Pak Febri gitu. Apakah hanya Pak Sutrimo saja yang kemudian menjadi objek, atau ada orang-orang lain juga yang sebenarnya punya peran penting di kasus Pak Febri ini? Jadi begini, kalau kita berbicara seperti itu pertanyaannya, pertanyaan saya begini, kemana saat ini keberadaan FA? Kenapa dia tidak berbicara ke publik? Dan kenapa yang bersangkutan bungkam? Pasca kematian Sutrimo ini? Oh iya, karena kan dia netizen sudah mengait-ngaitkan yang bersangkutan. Iya. Di media sosial, TikTok dan lain-lainnya. Ada bilang dia ini pegawai jaksa, pegawai ini, ADC ini. Harusnya dia berikan klarifikasi dong. Sampai saat ini mana? Kenapa dia nggak bicara? Apakah ada yang larang dia bicara? Kamu jangan ngomong dulu atau apa kan gitu, nanti melebar. Harusnya itu diklarifikasi. Ini kita lihat yang klarifikasi hanya kuasa hukum. Yang menyatakan ya yang bersangkutan bukan karungga tapi penjaga rumah, kata itu. Silakanlah mau karungga, penjaga rumah. Yang penting yang bersangkutan pegawai kan gitu. Nah, dan ada saya lihat di sini pertentangan yang tidak sesuai. Apa itu? Antara FA dan keluarga Sutrimo. Ya. FA mengatakan bahwasannya melalui penasihat hukumnya yang bersangkutan itu meninggal karena mengalami riwayat diabetes. Itu kata dia, menurut saya ini udah kayak malaikat aja langsung bisa menyimpulkan. Kecuali dokter dia kan gitu. Ya kan? Itu karena melalui riwayat diabetes gitu kan. Saya sebagai pengacara nggak bisa memutuskan apapun karena itu bukan disiplin ilmu saya. Bukan ranahnya. Emang tahu itu karena diabetes. Oke. Keluarga hanya menyampaikan penyakit almarhum Sutrimo itu dulu pernah gulanya sampai 600 kalau nggak salah. Dia penyakit gula, bukan diabetes. Dari sini saja sudah nggak nyambung kan gitu. Kenapa ini langsung menyimpulkan keluarga membantah dengan penyakit gula gitu kan? Kalau berbicara katanya ada apa riwayat penyakit gula yang dialami kan gitu. Dan itu dokter forensik kemarin telah menanyakan pihak keluarga gitu loh, sehingga katanya ciri-cirinya di jempol itu tidak ada kukunya, kuku jempol kan gitu, jempolnya lagi. Terus ada bengkak kalau nggak salah di bahunya gitu kan karena gula kan gitu, itu di sininya kan. Nah terus ini kenapa dia menyimpulkan langsung? Emang dia dokter nih yang FA melalui kuasanya, kan aneh juga gitu. Harusnya kalau memang dia bukan dokter diam aja gitu kan. Nggak usah menyimpulkan ya. Iya, jadi kan orang juga bertanya sebenarnya dia diabetes atau gula gitu. Terus sebenarnya dia diabetes atau gula sehingga muncul busa di mulutnya dan hidungnya. Makin bias lagi tengah-tengah masyarakat. Nah itu tadi saya bilang, yang mau kita percaya sekarang ini siapa? Apakah FA-nya, ataukah keterangan keluarga, atau dokter forensik? Sedangkan dokter forensik aja belum ada menyimpulkan dia karena riwayat penyakit apa, ini kok mereka langsung memutuskan gitu. Menurut saya aneh aja gitu loh kan, dan tidak ada yang tiba-tiba itu aja. Oke. Kalau kita tarik lagi nih, ketika masih hidup Sutrimo ini, tadi kan Bang Pitra sempat menyatakan bahwa ketika dia pulang ke Banyumas, ada keresahan-keresahan yang dia sampaikan ke pihak keluarga. Keresahan apa nih Bang? Apakah ini yang berkaitan dengan bosnya kah atau bagaimana? Saya kira itu sudah menjadi konsumsi publik dan sudah diberitakan oleh berbagai media, platform berbagai media mengatakan yang bersangkutan itu sempat berbicara dengan kerabatnya, menyatakan bahwasanya pimpinannya sedang banyak masalah. Itu ada di media televisi lain juga ada itu saksi-saksi sudah diperiksa.
Dan dia juga sempat mengatakan bahwasanya ada beberapa temannya itu sedang ditangkap. Temannya? Ya, jadi kan dari segi keresahan itu kan muncul suatu pertanyaan, apakah karena dia resah sehingga dia pulang? Oke. Ataukah ada orang yang menyuruh dia Nyuruh pulang? dia pulang. Tiba-tiba udah suruh pulang, suruh balik lagi kan? Aneh juga kalau memang istirahat aja dulu sini kan gitu. 1 bulan kayak ini baru pulang langsung suruh balik. Oke. Aneh. Atau berubah pikiran yang lain kan gitu, nggak tahu gitu. Maka ini semua jadi misteri. Yang bisa jawab itu ya melalui serangkaian penyelidikan tadi. Karena ekshumasi menurut saya itu hanya salah satu alat bukti. Nggak bisa karena hasil ekshumasi begini terus tiba-tiba perkara dihentikan, kayak gitu juga caranya. Oke. Masih misteri kalau menurut abang ya. Ini terakhir bang. Kasus ini akan kemana sih nantinya? Atau menguap begitu aja? Karena kan kita bicara ada 2 Ini kasus pertanyaan ya. yang sangat sulit sekali. Karena kan ada 2 kasus nih. Meninggalnya Pak Sutrimo dengan kasusnya Pak Febri Ardiansyah Iya. gitu. Kalau Anda merasa kasus Sutrimo itu misteri nggak? Sebagai insting wartawan, ya. Ya makanya saya juga melihat ini akan jadi misteri juga. Menurut Bang Karena Pitra, Anda yang jawab loh gitu loh. menurut Bukan Bang saya. Pitra, saksi kuncinya siapa nih Bang? Hah? Saksi kuncinya siapa? Kalau saksi kunci, menurut dugaan saya, tentu orang yang mengetahui di mana-mana aset itu. Iya. Benar nggak? Iya, iya. Contohnya nih, kamu punya rumah di mana aja? Yang ditanyakan siapa yang menjaga rumah itu? Kalau orang lain kan nggak tahu dia di mana, karena bukan kewenangan dia untuk mengamankan rumah atau menjaga rumah. Oke. Jadi akan menguap begitu aja. Ya kan Bang Kemungkinan. Reski udah bilang, saya mengalami misteri, saya juga mengalami misteri. Iya, iya, Ini iya. kan serangkaian puzzle ini harus kita ulas. Tapi kalau kasus-kasus begini kemudian jadi misteri tidak terpecahkan, orang kan jadi mikir, wah gimana ya penegakan hukum di Indonesia ya? Ya, kalau berbicara misteri, saya kira banyak yang dari misteri. Ya. Tapi saya nggak akan sebut kasus-kasus mana saja gitu. Semua itu penuh dengan misteri gitu. Oke. Ya, ya, ya. Menarik ya, sahabat Ainus ya. Bicara soal kasus ini memang. Tapi apapun itu, kita tentu berharap ya, kita berharap cepat terungkap. Penegakan hukum di Indonesia itu harus benar-benar menuju pada sebuah ending, yaitu keadilan. Ya, oke. Bang Pitra, saya sebenarnya mau ada satu pertanyaan sih. Ya. Terakhir kali ya? Terakhir, ini terakhir Bang. Bang, abang mengawal kasus ini. Ada, sorry itu sih, apakah ada ancaman-ancaman nggak bang? Dari abang atau dari pihak keluarga? Ya, kalau saya bicara perasaan ya kan, perasaan saya juga ada merasakan kayak ada yang mengikuti gitu. Kalau saya bisa bicara perasaan, karena kan kita nggak boleh berasumsi kan gitu. Ya, ya, ya. Tapi yang pasti bagaimanapun ceritanya di dalam kasus ini ya, kita juga sudah serahkan kepada pihak kepolisian, dan kami dari perkumpulan praktisi hukum dan ahli hukum kemarin teman-teman itu melalui Kongres Pemuda Indonesia sifatnya itu hanya membantu pihak keluarga, karena kita lihat ada ketidakberanian keluarga di sini. Nah itu harus kita dukung ya. Iya, makanya dengan kemarin rekan-rekan kita yang buat laporan polisi, keluarga berani besoknya langsung buat laporan polisi dia. Oke. Iya kan? Karena kan keluarga udah bilang ini kan orang-orang besar semua, kita ini siapa lah Pak, orang kecil kan gitu. Disitulah esensi sebagai seorang advokat pejuang itu hadir. Ketika semua orang takut, semua orang itu nggak berani, semua orang diam dan bungkam, kita harus hadir untuk memberikan kebenaran. Karena kebenaran itu harus terang seperti cahaya, dan kebenaran itu harus ada keberanian untuk mendobrak itu. Kalau nggak gitu, nggak ada ekshumasi sampai sekarang. Jadi kalau seumpamanya hasilnya dokter forensik bilang seperti itu, ya kita harus hormati itu keputusan dari dokter forensik. Dan keluarga juga sudah buat laporan polisi, tentu harus menghormati itu. Tinggal misteri itu akan menjadi tanda tanya sampai kemudian hari. Why dan kenapa? Baik, terima kasih banyak Bang Pitra. Semoga pembicaraan hari ini bisa membuat terang, dan juga tentunya kasus ini bisa
menjadi terang benderang dengan banyaknya pengungkapan-pengungkapan dan juga pendalaman penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan, begitu ya. Baik, itu tadi pembicaraan kita dengan Bang Pitra Romadhoni. Terima kasih banyak Bang Pitra sudah bergabung di Bikin Terang. Saya Rizky Hasan. Saya Diandra Mukni, sampai jumpa di episode selanjutnya.